Tim Saber Pungli Jawa Barat bersama tim Saber Pungli Polres Garut melakukan operasi tangkap tangan OTT kepada seorang ASN di lingkungan Pemkab Garut yang berinisial DI. Adapun barang bukti yang turut diamankan dalam OTT ini uang tunai sejumlah 2,5 juta rupiah. Oknum ASN ini pun diamankan dan dibawa ke Polres Garut, yang selanjutnya diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Rabu, tanggal 25 November tahun 2020. Sementara itu, tim Saber Pungli dari Provinsi Jawa Barat dan Saber Pungli Polres Garut di bawah koordinasi AKBP Zul Asmi, saat ditanya media ini membenarkan adanya OTT terhadap oknum ASN Pemkab Garut berinisial DI. Ya, betul kita telah lakukan OTT terhadap salah seorang ASN Pemkab Garut, singkat AKBP Zul Asmi. Saat dimintai keterangan lebih lanjut oleh media ini, AKBP Zul Asmi enggan memberikan keterangan. Ibda Haji Musli Hidayat, selaku PLH Kabak Humas Polres Garut menerangkan, betul telah terjadi OTT. Saat ini telah ditetapkan tersangka, dengan sangkaan pasal 378 KUHP. Pit Kepala Bapenda Kabupaten Garut, Yusep Sulaiman mengaku prihatin, sedih mendengar adanya staf Bapenda yang terjaring OTT. Yusep menerangkan, jika oknum ASN tersebut sebetulnya sebelum kena OTT sedang menjalani sanksi disiplin ASN. Yaitu, penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, yang berakhir pada 2023. Kita mau mempertanyakan proses yang di OTT kemarin oleh Saber Pungli itu. Lanjutannya seperti apa Pak Mas? Asap Bang. Baik, terima kasih kami sampaikan dari Humas Polres Garut bahwasanya kasus OTT yang dilaksanakan tim Saber Pungli Polda Jabar gabungan dengan Saber Pungli Polres Garut bahwa telah mengamankan satu orang oknum yang notabene dinas di ASN di Pemda Kabupaten Garut, dan juga ada satu karyawan honorer dari oknum Pemda Kabupaten Garut juga. Perkembangannya seperti apa sekarang, Pak? Untuk perkembangannya, dari sejak diamankan tanggal 25 November 2020, kemudian dilakukan pendalaman, pemeriksaan, kemudian memenuhi unsur, kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan tanggal 27 kemarin sudah ditahan di Polres Garut. Itu fakta-fakta yang ditemukan seperti apa, Pak? Untuk faktanya bahwa yang bersangkutan oknum DI ini dia melakukan penipuan ya, jadi penipuan. Jadi pasal yang disangkakan pun pasal 378 KUHP, di mana dia dengan tipu muslihat mempengaruhi orang, jadi mengiming-imingi kepada kelompok tani yang ada di Kadungora bahwa akan ada bantuan dari pemerintah, nilainya cukup signifikan. Hanya dari kelompok tani itu oleh oknum ini dimintai uang gitu kan, untuk sebagai pelicin barangkali supaya bantuan tersebut turun. Namun setelah uang tersebut dikasihkan dari kelompok tani kepada oknum ini, sampai sekarang bantuan tersebut tidak pernah ada, dan akhirnya pihak korban melaporkan ke Polres Garut. Boleh disebutkan, Pak, besaran uang yang diterima oleh pelaku? Korban di sini mengalami kerugian sebesar 17 juta. Itu yang sudah diberikan kepada oknum tersebut. Itu yang satu orang yang melapor itu ya? Betul. Katanya ada sekitar 25 orang yang dia akui sudah ditipu katanya. Sampai sekarang belum ada laporan dari yang lain. Kalau hanya sebatas informasi kami belum bisa menyampaikan. Nanti kalau memang sudah ada terbit LP baru kita sampaikan. Bang, ada kemungkinan nggak keterlibatan oknum-oknum lainnya gitu? Kita masih dalami oleh penyidik. Nanti pengembangannya bisa disampaikan apakah memang ada oknum-oknum yang lain, apakah dia bekerja memang sendiri dan sama satu rekan anggota temannya, yaitu saudara
inisial I ya. Sementara yang diamankan 2 orang. Bang, ini kan beliau tersangka ini sebagai ASN ya, itu apakah nggak dijerat oleh undang-undang ASN, Bang? Itu ranahnya nanti dari Pemda itu sendiri, ada kode etik di ASN. Maksudnya suap menyuap atau gratifikasi sesuai undang-undang tipikor gitu, hanya penipuan saja? Untuk sementara, jadi pasal yang dituduhkan pasal 378 kita belum mengembang apakah dia itu, kalau tipikor itu kan yang dirugikan itu uang negara. Oh, ya. Kalau ini indikasinya pribadi karena ini kelompok tani. Oke. Tanggapannya Pak tentang OTT atas satu oknum pejabat di sini Pak, yang tadi malam dilakukan oleh Saber Pungli Jabar. Ya, saya merasa kecewa Pak atas oknum pegawai Bapenda yang tertangkap oleh tim Saber Pungli. Namun dengan demikian perbuatan yang bersangkutan merupakan perbuatan sendiri Pak, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari bersangkutan bahwa yang bersangkutan selama ini sedang menjalani hukuman disiplin atas teguran-teguran disiplin kepegawaian. Sanksinya Pak? Sanksi disiplin itu yang bersangkutan sedang diturunkan pangkat 1 tingkat lebih rendah. Atas kasus apa kalau boleh? Atas kasus pelanggaran disiplin pegawai Pak. Kalau masalah disiplin pegawai luas Pak, kami tidak bisa menjabarkan satu persatu. Tapi berkas-berkasnya ini sudah ada di tim MP3D di Badan Kepegawaian Daerah. Harapan Bapak nih untuk masyarakat tentang Bapenda sendiri sekarang? Harapan saya kepada masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada badan kami selaku Badan Pendapatan Daerah, karena perbuatan yang bersangkutan jelas-jelas perbuatan sendiri yang tidak melibatkan lembaga Badan Pendapatan Daerah. Nah, untuk kedepannya Pak, himbauan untuk seluruh ASN yang ada di sini Pak. Himbauan untuk seluruh ASN, hal ini untuk dijadikan satu pelajaran Pak, dan lebih wanti-wanti untuk meningkatkan disiplin sesuai dengan ketentuan Pak. Sudah ada pelaporan kepada Pak Bupati Pak? Sudah Pak, saya hal ini sudah dilaporkan ke 3 pimpinan, baik ke Pak Sekda, ke Pak Wakil maupun ke Pak Bupati melalui saluran telepon, karena para pimpinan kami pada saat ini sedang ada di luar kota Pak. Boleh disebutkan tanggapan dari Pak Bupati? Tanggapan dari Pak Bupati hampir sama, merasa prihatin atas tertangkapnya rekan saya, oknum daripada pegawai Bapenda.